Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Sumasu no Valkyrie pada chapter terbaru, chapter 73. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, merecap chapter sebelumnya. Di sana kita mendapatkan penjelasan tentang teknik ultimate milik Nikola Tesla, yang mana terungkap kalau ternyata teknik tersebut merupakan teleportasi. Teknik teleportasi sangatlah kuat, hanya saja teknik tersebut memiliki banyak batasan dan persyaratan yang harus dilakukan sebelum mengaktifkannya. Dan yang paling parah, teknik teleportasi akan menggunakan satu Tesla Coil setiap kali digunakan. Yang mana masalahnya Tesla Coil tersebut sudah menjadi bagian dari jiwa Nikola Tesla dan Gondul, sehingga jika semua Tesla Coil tersebut hancur, Tesla dan Gondul pun akan ikut mati. Dan saat ini sendiri Tesla hanya memiliki 2 Tesla Coil yang tersisa. Lalu berikutnya chapter pun ditutup dengan Beelzebub yang terluka parah dan kita pun ditunjukkan flashback Beelzebub yang akan bertempur dengan Hades. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Pewaris Ilmu Sains. Panel pertama sendiri dibuka dengan melanjutkan tepat pada chapter sebelumnya dalam flashback Beelzebub ketika dirinya akan sparring dengan sang raja dunia bawah, Hades. Jadi setelah sebelumnya Beelzebub menantang Hades, di sini Hades pun langsung berdiri dari singgasananya dan memberikan serangan besar menggunakan senjata tombaknya. Saking kuatnya serangan tersebut, Beelzebub pun terlempar hingga keluar dari istana Hades. Tapi meskipun Bel terlempar hingga sejauh itu, Beelzebub sendiri masih baik-baik saja. Sementara itu, menyadari kalau sang raja dunia bawah sangat kuat, Beelzebub pun langsung mengakui kalau dirinya tak akan bisa menang melawan Hades. Tapi di saat yang sama, dengan fakta kalau dirinya tidak bisa menang, Beelzebub pun justru bersyukur karena akhirnya dirinya bisa mati. Di sisi lain, mendengar perkataan Beelzebub tersebut, Hades pun bertanya-tanya, apakah Beelzebub benar-benar datang padanya hanya untuk dibunuh? Mendengar pertanyaan Hades itu, Beelzebub pun langsung menjawabnya dengan mencoba untuk bunuh diri. Akan tetapi ketika Beelzebub hendak menusuk dadanya, tato yang ditinggalkan oleh Lilith menjadi hidup dan menahan lengan Beelzebub. Dan tidak hanya itu, jika Beelzebub membiarkan dirinya diserang pun, tato tersebut akan mengendalikan tubuh Bel dan balik membunuh orang yang menyerangnya. Dengan fakta tersebut, Beelzebub pun mengeluarkan unek-uneknya kalau tatonya itu akan terus membuatnya hidup dan menyiksanya. Beelzebub beranggapan kalau Lilith yang telah ia bunuh ingin membuat Beelzebub lebih menderita lagi dengan memberikan tato tersebut. Dan karena itu, di sini Beelzebub pun memohon pada Hades untuk segera membunuhnya dan melepaskannya dari kutukan yang diberikan oleh Lilith. Tapi di sini, mendengar cerita dari Beelzebub, Hades pun hanya mengatakan satu buah kata pada Beelzebub, yaitu bodoh. Hades menjelaskan meskipun dirinya tidak tahu apa yang terjadi di antara Lilith dan Beelzebub, namun dirinya mengerti kalau apa yang dilakukan oleh Lilith itu bukanlah kutukan, melainkan sebuah doa. Di sini Hades lanjut menceramahi Beelzebub kalau tato tersebut adalah sebuah bukti Lilith mencintai dirinya. Jadi alih-alih terus mengharapkan kematian, Beelzebub seharusnya berpikir bagaimana caranya untuk terus hidup demi menghargai Lilith dan semua kenangan yang Bel miliki. Selanjutnya setelah puas menceramahi Beelzebub, Hades pun pergi sembari berkata, jika setelah memikirkan perkataannya itu Beelzebub masih ingin mati, maka Hades pun mempersilahkan Beelzebub untuk kembali lagi padanya dalam kondisi yang prima. Dan singkat cerita, beberapa waktu kemudian kita pun diperlihatkan adegan konyol di mana Hades sedang bermain catur dengan seekor burung kakak tua, hingga tak lama kemudian pada momen tersebut Beelzebub pun kembali muncul di hadapan Hades. Hades pun langsung menyambut Beelzebub dengan bertanya padanya, apakah dirinya masih ingin dibunuh? Lalu dengan dingin Beelzebub pun menjawab tidak, dan ia pun lanjut berkata kalau dirinya memang harus mati, tapi tidak oleh Hades. Di sini Beelzebub pun menunjukkan sisi masokis gilanya dengan berkata kalau dirinya harus mati dengan cara paling kejam, paling sadis, paling rendah, paling brutal, pokoknya seburuk mungkin. Mendengar hal tersebut, Hades pun sempat bingung dengan perkataan Beelzebub. Hingga akhirnya ia pun tertawa sembari berkata kalau Beelzebub benar-benar menyusahkan. Tapi Hades tetap menyukai Beelzebub karena sikapnya yang menyusahkan itu mengingatkan Hades pada adik-adiknya yang sama-sama menyusahkan. Dengan kata lain, di sini Hades menganggap Beelzebub sebagai adiknya sendiri.
Dan yap, berikutnya Hades pun memberikan tongkat Apomius pada Beelzebub sembari berpesan kalau dirinya akan menyaksikan kematian Beelzebub yang mengerikan itu. Tapi Hades juga yakin kalau Beelzebub tidak akan mati dengan mudah. Ya, jadi akhirnya terungkap kalau peran Hades dalam hidup Beelzebub ini adalah Hades merupakan orang yang memberikan pencerahan pada Beelzebub. Sehingga saat ini tak heran mengapa Beelzebub begitu menghormati Hades. Oke, berikutnya adegan pun kembali ke pertarungan Ragnarok. Di sini baku hantam pun kembali berlanjut. Tapi menariknya, kali ini Beelzebub sudah kehilangan ekspresi dinginnya. Dan Beelzebub juga mulai emosional setelah mengingat masa lalunya dengan Hades. Pada momen ini Beelzebub pun sudah bertekad untuk membalaskan kematian Hades dengan memusnahkan umat manusia. Berikutnya Beelzebub pun memegang tongkat Apomius dengan kedua tangannya dan ia pun mulai mengeluarkan getaran dari dua tangannya tersebut. Yang mana seperti kita tahu, getaran di lengan kiri Beelzebub merupakan pertahanan, sedangkan di tangan kanannya merupakan serangan. Kedua tipe getaran tersebut kini disalurkan oleh Beelzebub ke dalam tongkat Apomius miliknya. Dan pada momen proses penggabungan dua getaran itu juga terjadi dampak yang sangat hebat, di mana narasi di sana juga mengatakan ketika dewa kesuburan Baal bertemu dengan sang iblis lalat Zebul, maka dewa kehampaan akan tercipta, yaitu Chaos. Yang lebih menariknya lagi, di sisi lain Zeus berkata bahwa teknik yang akan digunakan oleh Beelzebub ini merupakan sebuah teknik yang bahkan dilarang digunakan di dunia bawah. Tidak hanya itu, Zeus juga hingga dibuat panik dan berteriak pada Beelzebub untuk segera menghentikan teknik tersebut. Akan tetapi tentu saja Beelzebub tidak memperdulikan perkataan Zeus sedikit pun dan tak lama kemudian sebuah bola hitam raksasa muncul dan menghancurkan seluruh arena di sekitarnya. Tak diketahui apa yang terjadi di sana. Apakah Beelzebub menjebak Nikola Tesla di dalam bola tersebut atau bola tersebut hanyalah sesimpel bola penghancur saja? Karena terlihat arena yang ada di bawah bola itu pun juga ikut hancur. Jadi dengan fakta kalau Zeus saja sampai dibuat panik, sepertinya teknik yang dikeluarkan oleh Beelzebub kali ini bukanlah teknik sembarangan. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya kita hanya bisa menunggu di chapter yang akan datang. Kurang lebih itulah yang bisa Mimin bahas pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.